dari kelompok 4. Di sini kami akan membuat video pembelajaran bab 1. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Faruk Adila. Saya Jessica Tezia. Saya Jali Aisyah. Saya Fazalullah. Selamat menyaksikan. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih di kandung dada. Kita tetap setia membela Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Kasus pembunuhan Brigadir Joshua 7 Juli 2022 akhirnya terkuak penyebab Ferdy Sambo tega menghabisi Brigadir Joshua dengan menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir Joshua. Direktur Tindak Pidana Umum Brigjen Pol Andri Rian mengatakan dalam keterangannya di BAP, penyebab Ferdy Sambo habisi Brigadir J setelah mendapat laporan dari istrinya Putri. Ferdy Sambo marah-marah dan emosi. Andi mengungkapkan Putri mengaku mengalami tindakan yang melukai martabat keluarga dari Brigadir Joshua saat di Magelang dan melaporkan hal ini kepada suaminya Ferdy Sambo. Sayang, Andi tidak menjelaskan secara rinci apa tindakan tersebut. Sementara itu, nasib Baradae usai ditetapkan sebagai tersangka terus menjadi sorotan publik. Usai Ferdy Sambo menjadi tersangka, status Baradae yang kini jadi tersangka juga tuai polemik. Dalam kasus ini, Baradae diketahui hanya menerima perintah untuk menghabisi nyawa Brigadir J. Seperti diketahui, Kapolri telah menetapkan Ferdy Sambo sebagai tersangka dalam kasus penembakan yang menyebabkan tewasnya Brigadir J. Dalam kasus ini, Ferdy Sambo telah menyuruh Baradae untuk menembak Brigadir J hingga tewas. Lebih parahnya lagi, Ferdy Sambo juga membuat skenario seolah-olah terjadi aksi tembak-menembak antar anggota polisi di rumah dinasnya. Bahkan, Ferdy Sambo sengaja mengarahkan tembakan ke tembok beberapa kali untuk memberi kesan-kesan seolah memang terjadi aksi tembak-menembak antar anggota polisi, yang padahal tidak. Setelah melalui proses sidang yang cukup panjang, Ferdy Sambo akhirnya resmi dijatuhkan vonis hukuman mati oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam kasus pembunuhan Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tercatat ada beberapa pasal yang telah dilanggar dan menyebabkan vonis Ferdy Sambo diberi hukuman mati, yakni yang pertama, Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Junto Pasal 5 Ayat 1 Huruf B Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Yang kedua, Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Junto Pasal 8 Huruf D Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Yang ketiga, Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Junto Pasal 8 Huruf C Angka 1 Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Yang keempat, Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Junto Pasal 10 Ayat 1 Huruf F Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Yang kelima, Pasal 13 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, Junto Pasal 13 Huruf M Perpol Nomor 7 Tahun 2022. Oleh jaksa, Ferdy Sambo didakwa melanggar Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana subsidiar Pasal 338 KUHP tentang tindak pidana kejahatan jiwa Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman mati. Di sini saya akan memberikan pendapat saya mengenai bagaimana sih cara kita menyikapi masalah dalam kasus tersebut. Nah, menurut saya, yang pertama itu kita harus menghayati atau memahami yang namanya ideologi Pancasila. Dalam Pancasila sila kedua tertulis, kemanusiaan yang adil dan beradab, dalam arti kita harus menjaga hak asasi manusia. Yang kedua, pentingnya kejujuran. Dalam suatu masalah, kejujuran sangatlah penting karena jika tidak ada kejujuran maka masalah tersebut sulit untuk diselesaikan. Yang ketiga, tolak penyuapan. Dan yang terakhir, tidak menyalahgunakan kekuasaan secara sewenang-wenangnya. Halo semuanya, saya Jessica.
dan saya akan menjelaskan solusi atau upaya pencegahan yang dapat dilakukan agar tidak terjadi kembali kasus penyalahgunaan kekuasaan dalam bentuk tindak kekerasan oleh Ferdy Sambo. Hal yang pertama dapat dilakukan adalah meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan Kapolri menyusun mekanisme pencegahan serta pengawasan berkala. Ini agar kekerasan terhadap Korps Bayangkara atau sesama polisi tak terulang lagi. Mekanisme pengawasan juga dapat dilakukan bersama Komnas HAM terkait pelanggaran hak asasi manusia oleh Ferdy Sambo. Yang kedua, meminta pemerintah mengawasi kultur kerja di kepolisian serta meningkatkan kejujuran dan bentuk kepercayaan agar tidak terjadi lagi pelanggaran sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, perlu adanya transparansi dan kesetaraan dalam menegakkan keadilan untuk menyelesaikan kasus ini dan untuk mencegah kasus ini terjadi kembali, sehingga tidak menimbulkan stigma sosial di masyarakat, di mana masyarakat sekarang ini menjadi apatis terhadap intuisi polisi Republik Indonesia. Sedangkan hal yang dapat kita lakukan atau solusi untuk kita generasi muda agar hal seperti ini tidak terjadi pada generasi kita di masa kini maupun di masa yang akan datang adalah yang pertama, mengedukasi diri kita sebagai generasi muda dengan pendidikan di bidang religi agar dapat memiliki moral dan akhlak yang lebih baik nantinya. Yang kedua, kita harus mempelajari dan mencari tahu hal yang sebenarnya terjadi sebelum kita melakukan sebuah tindakan. Yang ketiga, walaupun kita akan bertindak dan ingin menyelesaikan masalah, hendaklah kita tidak menyelesaikan masalah dengan kekerasan, apalagi secara sepihak dan tidak memikirkan hukum yang akan menimpa kita atas kesalahan kita. Nama saya Farah Fadila. Di sini saya akan menjelaskan apa hikmah atau pembelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus Ferdy Sambo. Ada 3 hal pembelajaran yang bisa kita ambil dalam kasus ini. Yang pertama, bahwa roda hidup itu selalu berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Orang yang berada di atas bisa saja jatuh ke bawah, dan orang yang berada di bawah bisa saja naik ke atas. Seperti halnya kasus Ferdy Sambo ini. Sebelum penembakan Brigadir J, seperti yang kita ketahui, Irjen Sambo merupakan jenderal kepolisian berbintang 2 dan sedang berada di puncak karirnya. Tapi setelah penembakan Brigadir J, Ferdy Sambo mengalami keadaan terpuruk dan kehilangan jabatannya. Hal ini terjadi dalam waktu singkat. Yang kedua, segala sesuatu di dunia tidak bersifat kekal atau sementara seperti harta, jabatan, kekayaan, dan lain-lain. Terkadang orang yang memiliki sesuatu merasa sesuatu itu adalah hal yang kekal, seperti hanya dengan kasus Ferdy Sambo ini. Dia merasa bahwa jabatannya ini kekal, tapi bisa saja hilang dalam sekejap. Dan yang terakhir adalah kesombongan bisa menghancurkan diri kita sendiri. Nah, dalam kasus ini Ferdy Sambo merasa dirinya memiliki jabatan tinggi dan dia bersifat sombong. Dia merasa bahwa bisa melakukan segala hal dan melakukan seenaknya, terserah wewenangnya dan tidak memikirkan orang lain. Sampai-sampai dia melewati batas dan menembak Brigadir J. Segitu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.